Halo semua, balik lagi di channel Teraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece. Buat kalian yang mau informasi tambahan soal SBS atau databook, kalian bisa follow Instagram Teraokun. Di sana admin akan memposting soal SBS, databook, dan berbagai teori singkat. Sekarang lanjut ke pembahasan. Melanjutkan pembahasan admin Teraokun sebelumnya, kali ini kita akan kembali menyoroti kelanjutan dan perkembangan dari pertempuran besar yang sedang terjadi di Pulau Hachinosu. Seperti pembahasan admin Teraokun sebelumnya, di pelabuhan pulau itu ada Garp yang sedang bertarung melawan Shiki yang merupakan aliansi terkuat Kurohige. Di sana Shiki berkata bahwa pertempuran yang sedang terjadi sekarang mengingatkannya akan insiden God Valley 38 tahun yang lalu. Garp menanggapi itu dengan bilang bahwa kekacauan saat ini belum mencapai level God Valley, yang mana itu berarti insiden God Valley dulu masih lebih dahsyat daripada yang terjadi di Pulau Hachinosu sekarang ini. Ketika mengatakan hal tersebut, diperlihatkan kilas balik singkat yang menampilkan panel-panel berisi pertarungan serta kekacauan di Pulau God Valley dulu. Dalam panel-panel itu, ada banyak karakter kuat yang sedang bertarung di sana. Mulai dari Garp dan Roger melawan Rox di Sebek sebagai puncak dari pertarungan di sana. Lalu ada pula Shirohige melawan Garling, di mana keduanya sedang beradu serangan memakai senjata mereka masing-masing. Kemudian ada Rayleigh yang bentrok melawan Shiki, dan ada pula Gaban yang sedang dalam pertarungan sengit melawan Big Mom. Selain itu, ada juga pertarungan-pertarungan lain yang tak kalah menarik seperti Sigul versus Kaido, Wang Zi versus Sunbelt, dan juga para kru lain baik dari bajak laut Rox maupun bajak laut Roger yang bentrok dengan Ksatria Suci dan Angkatan Laut. Salah satu para marinir yang bertarung di sana ada Bogard. Karena seperti yang kita tahu dari chapter kilas balik Kuma, Bogard ikut bersama dengan Garp ke Pulau God Valley. Dengan melibatkan banyak sekali karakter kuat dalam suatu pertempuran seperti itu, tak heran menurut Garp, level dari kekacauan dalam insiden God Valley masih lebih tinggi dibanding kekacauan di Pulau Hachinosu. Kembali ke masa kini, Shiki pun berkata bahwa memang untuk level kekacauan di Pulau Hachinosu sekarang belum setara dengan insiden God Valley dulu. Namun situasi yang terjadi sekarang cukup untuk membuatnya bernostalgia akan peristiwa di masa lalu itu. Ditambah lagi, Shiki menduga bahwa pertempuran di Pulau Hachinosu ini masih akan terus berkembang menjadi lebih besar lagi. Garp yang mendengar itu pun tidak mau terus berbincang, sehingga dia langsung menerjang ke arah Shiki dan memakai suatu teknik tinju yang baru. Bila teknik-teknik Garp sebelumnya adalah tinju tunggal yang kuat seperti Galaxy Impact atau Galaxy Divide, kali ini serangannya terlihat cukup berbeda. Garp melancarkan tinju beruntun dengan dampak yang relatif lebih kecil dibanding Galaxy Impact maupun Galaxy Divide. Namun walau dampaknya lebih kecil, tapi tinju ini sangat cepat dan juga beruntun, sehingga sangat efektif untuk dipakai dalam duel seperti sekarang. Sementara itu di bagian lain Pulau Hachinosu, pertarungan antara Kizaru melawan salah seorang bajak laut senior kembali ditampilkan kelanjutannya. Admin Teraokun telah membahas bahwa bajak laut senior ini merupakan salah satu aliansi dari Kurohige. Dia memiliki banyak pengalaman dan juga kemampuannya tidak bisa diremehkan, sehingga dia bisa menghadapi Kizaru yang ada di sana. Namun tentu dalam pertarungan itu, Kizaru mampu unggul. Setelah keduanya saling serang dengan berbagai teknik, akhirnya Kizaru melancarkan serangan pamungkas untuk mengalahkannya. Saat Admiral itu menciptakan beberapa klon, lalu semua klonnya itu menerjang ke arah bajak laut tersebut untuk menyerangnya secara bersamaan. Hal itu pun membuat dia seketika langsung tumbang. Para krunya yang menyaksikan kekalahan dari kapten mereka itu pun menjadi sangat terkejut. Fokus mereka teralihkan untuk sementara waktu, sehingga pasukan angkatan laut mendapat kesempatan bagus dalam menyerang para kru bajak laut tersebut. Setelah Kizaru berhasil mengalahkan bajak laut senior itu, belum diketahui apa yang akan dia lakukan selanjutnya. Entah dia akan langsung mengincar Shanks dan Kurohige seperti tujuan awalnya, atau ada sesuatu yang akan memaksa Kizaru untuk melakukan hal lain. Kemudian diperlihatkan Katarina Devon yang sedang mendekati bangunan tengkorak bersama Seraphim Kuma atau Esber. Alasan Devon datang ke sana adalah untuk melaksanakan perintah dari Kurohige. Kurohige memiliki suatu rencana rahasia yang harus dilakukan oleh krunya di bangunan tengkorak. Awalnya, Kurohige memerintahkan Shiryu untuk melakukan hal tersebut. Namun, Lakiru menyusul Shiryu ke dalam sana untuk menghalanginya. Bahkan di tengah pertempuran, terjadi kehancuran di lantai atas, tempat di mana Lime Juice berduel melawan Avalokizaro. Lime Juice dan Avalokizaro pun terjatuh ke tempat Lakiru dan Shiryu, sehingga pertarungan di sana saat ini menjadi 2 lawan 2. Sudah beberapa waktu berlalu dan rencana Kurohige masih saja terhambat, sehingga Kurohige memerintahkan Devon untuk melaksanakannya. Devon pun langsung melaksanakan tugas itu, tapi dia tidak mau memasuki bangunan tengkorak itu seorang diri, karena dia yakin dia akan mendapatkan gangguan dari para kru
Sans yang lain. Maka Devon pun memanggil Esbern terlebih dahulu untuk ikut bersamanya, karena para Seraphim yang dibawa oleh Angkatan Laut itu telah berada di bawah kendali Devon. Perubahan wujud Devon yang bisa berubah menjadi Gorosei Saturn benar-benar sangat berguna, karena dengan wujud itu Devon bisa mengendalikan para Seraphim. Kini diperlihatkan Devon dan Esbern sudah masuk ke dalam bangunan tengkorak. Dari kejauhan, kru Sans yang bernama Hongo yang sedang bertarung melawan S-Hawk melihat Devon bersama Esbern datang ke dalam bangunan tengkorak. Sebelumnya, Hongo juga sudah melihat Shiryu yang mencoba masuk ke sana, lalu segera disusul oleh Lakiru yang menghadangnya. Maka dia paham bahwa ada sesuatu di dalam bangunan itu. Sampai-sampai beberapa komandan Titan Kurohige selalu saja berusaha masuk ke dalam sana. Namun, berhubung Hongo masih sibuk bertarung melawan S-Hawk, maka untuk sementara ini, dia masih belum menyusul. Hongo harus mengalahkan S-Hawk terlebih dahulu atau setidaknya menjauhkan S-Hawk dulu baru bisa ke sana. Beralih ke dalam bangunan tengkorak, kedatangan Devon dan Esbern pun membuat Lakiru terkejut. Lakiru yang sekarang sedang bertarung melawan Shiryu dalam pertarungan jarak dekat, mulai menembak Devon dari jarak jauh. Tapi sayangnya, membagi fokus untuk dua pertarungan seperti itu sangat tidak efisien, sehingga Lakiru pun menjadi cukup kerepotan. Sementara itu, Lame Juice yang sedang berhadapan dengan Avalopi Zero pun mencoba mencari kesempatan untuk menyerang Devon, tapi dia dihadang oleh Esbern yang Devon bawa. Kemudian Avalopi Zero pun langsung menyerang Lame Juice yang berani membelakanginya. Jadi situasi yang dialami oleh Lame Juice dan Lakiru di sana pun bisa dibilang sedang sangat buruk. Jika tak ada satu orang pun yang bisa segera menghentikan Devon, maka rencana rahasia Kurohige itu akan bisa segera dijalankan sehingga keadaan akan menjadi semakin kacau dan Kurohige berpotensi bisa menjadi lebih unggul. Di satu sisi, situasi ini memang sangat mengkhawatirkan. Namun di sisi lain, rasa penasaran terhadap rencana Kurohige itu akan bisa segera terjawab. Beralih menyoroti bagian tengah pulau tempat pertarungan Sans melawan Kurohige, mereka kali ini tidak bertarung secara brutal seperti sebelumnya. Mereka lebih banyak mengatur strategi dan juga melancarkan serangan dalam skala yang lebih kecil. Dan serangan itu pun harus dipastikan mengenai musuh dan jangan sampai meleset. Itu dikarenakan mereka berdua sama-sama sedang menghemat energi. Sans tahu bahwa pertempuran masih akan sangat panjang, sehingga dia tidak boleh kehabisan tenaga di tengah pertempuran. Di sisi lain, Kurohige juga memiliki pemikiran yang sama. Namun bagi Kurohige, alasan yang lebih utama lagi adalah karena rencana rahasia yang akan dia lakukan itu akan menguras banyak energi, sehingga dia harus mulai menghemat energi dari sekarang. Kurohige berkata, sesuatu yang besar memang membutuhkan pengorbanan yang besar juga, jadi tidak apa-apa rencana rahasianya itu akan menguras banyak energinya. Yang penting hal tersebut akan memiliki dampak besar. Sans yang mendengar itu pun berkata, entah apapun rencana rahasia itu, yang pasti hal tersebut pasti berkaitan dengan Rocks di CB. Kurohige pun seketika langsung tertawa dan berkata, Sans memang luar biasa cerdas. Dia bisa menebak semua rencana yang Kurohige susun. Entah itu berasal dari kemampuan Kenbushoku Haki Sans atau murni dari kecerdasannya, yang jelas kemampuan Sans dalam menyimpulkan sesuatu benar-benar hal yang sangat luar biasa. Jadi bisa disimpulkan bahwa rencana besar Kurohige itu berkaitan dengan senjata, buah iblis, atau jiwa dari Rocks di CB, tapi detailnya masih belum jelas. Berpindah ke tempat lain, cerita beralih ke pulau di mana sebagian armada besar bajak laut Toba Jerami sedang berkumpul. Seperti pembahasan Admin Rakun sebelumnya, Orlombus, Cavendish, Idio, dan Sai sedang berkumpul untuk berdiskusi. Tapi pulau tempat mereka berada sekarang malah diserang oleh pihak pasukan Angkatan Laut dari berbagai markas cabang yang ada di dekat sana. Cavendish dan Sai pun bertarung di daratan pulau, sedangkan Orlombus dan Idio segera naik ke kapal untuk perang kapal di lautan. Di sana, Cavendish bertarung melawan Vice Admiral Yamakaji. Awalnya, mereka berdua mampu beradu serangan dengan seimbang. Namun situasi mulai berubah ketika Cavendish memasuki mode setengah Hakuba. Mode ini membuat Cavendish bisa mendapatkan kecepatan dari Hakuba, tapi dia tidak kehilangan kesadarannya sendiri. Inilah mengapa disebut sebagai mode setengah Hakuba. Dalam mode tersebut, Cavendish mampu unggul karena Yamakaji kesulitan menahan gempuran serangannya begitu cepat. Tak jauh dari sana, Sai yang sedang bertarung melawan Vice Admiral lain pun tampak unggul dengan teknik-teknik Hashoken yang dia kuasai. Para komandan armada besar bajak laut Toba Jerami ini memang telah menjadi semakin kuat. Tak lama berselang, Cavendish dan Sai pun melancarkan serangan pamungkas yang membuat kedua musuh mereka sama-sama langsung tumbang. Setelah itu, beberapa Vice Admiral lain dari kapal pun memakai teknik Geppo untuk berjalan di udara menuju Cavendish dan Sai. Sedangkan untuk Orlombus dan Idio, awalnya mereka unggul dalam perang kapal karena Orlombus sangat ahli melakukan hal itu. Tapi situasi mulai semakin memanas ketika beberapa Vice Admiral naik ke kapal Orlombus untuk bertarung secara langsung. Jadi rupanya ada cukup banyak Vice Admiral yang berada dalam kapal angkatan laut yang mengepung pulau
pulau tersebut. Berpindah ke tempat lain, Pulau Karaibari sebagai markas besar organisasi Cross Guild kembali mendapat sorotan. Pertempuran di sana yang melibatkan Cross Guild melawan Angkatan Laut di bawah komando Ryokugyu masih terus berlangsung. Mihawk sedang melawan Ryokugyu yang mana sang pendekar pedang terkuat itu mampu untuk unggul. Tapi Ryokugyu melakukan berbagai macam cara untuk tetap bertahan karena dia tahu Fujitora sebentar lagi akan segera tiba. Beberapa saat kemudian ketika orang-orang masih fokus untuk bertempur, tiba-tiba muncul meteor di atas mereka. Meteor itu terarah ke tempat di mana banyak anggota Cross Guild yang sedang berkumpul. Melihat itu pun membuat orang-orang di sana paham bahwa artinya Fujitora sudah akan segera muncul. Bagi yang melihat hal itu dari dalam ruangan markas utama pun seketika langsung menjadi panik. Dia berkata bahwa situasi di markasnya itu pasti akan bertambah buruk dan pulau yang dia tinggali itu berpotensi akan hancur. Bagi menyalahkan para organisasi dunia bawah yang tidak becus dalam menghadang Fujitora di perjalanan. Sebab beberapa waktu lalu mereka gagal menghadang Fujitora dan pasukannya di tengah lautan, sehingga kini Fujitora sudah akan sampai. Tapi yang bagi herankan adalah di wilayah pelabuhan Pulau Karaibari belum tampak ada kapal milik Fujitora. Tapi kenapa meteor yang dijatuhkan oleh Fujitora telah sampai dan menghantam markasnya itu? Di lautan yang tak jauh dari sana diperlihatkan Fujitora dan para pasukannya yang masih sedang berlayar. Rupanya posisi mereka belum mencapai pelabuhan Pulau Karaibari, melainkan masih berlayar di lautan dekat sana. Tadi Fujitora sengaja menjatuhkan meteor dari kejauhan agar sebagai tanda bahwa bala bantuan sebentar lagi akan datang, supaya Ryokugyu dan para pasukan yang sedang bertempur di Pulau Karaibari menjadi cukup tenang karena Fujitora sebentar lagi akan datang membantu. Aksi ini juga sebenarnya berguna untuk menyerang mental dari lawan agar para pasukan Cross Guild di sana menjadi panik dan mulai tidak fokus. Ryokugyu yang sedang bertarung melawan Mihawk pun berkata, akhirnya bantuan sudah datang. Setelah ini Mihawk pasti akan terpojok karena harus melawan dua admiral sekaligus. Namun Mihawk tampak biasa saja. Dia tetap tenang dan sama sekali tidak khawatir meski sebentar lagi akan datang satu admiral tambahan. Mihawk berkata, mau itu satu admiral ataupun dua admiral, keadaan tetap akan sama saja. Cross Guild masih akan tetap unggul melawan para pasukan angkatan laut yang ada di sana. Beralih ke Pulau Elbaf, cerita memperlihatkan beberapa prajurit raksasa baru yang datang ke area sekolah Walrus. Yang paling mencolok di antara mereka adalah 3 prajurit raksasa yang tampaknya cukup tangguh. Mereka bertemu dengan Ripley, sehingga Ripley menceritakan keadaan di sana. Setelah itu, 3 raksasa itu pun segera bergegas untuk membantu Frankie dan Bonnie melawan Killingham. Sebab Ripley sudah memberitahu bahwa sang Satria Suci itulah dalang dari kemunculan monster-monster mimpi buruk. Kehadiran dari 3 raksasa itu tentu akan berperan penting dalam membantu Frankie dan Bonnie, tapi belum tentu juga mereka akan bisa menang, sebab untuk mengalahkan Ksatria Suci tanpa Hoshoku Haki diperlukan cara yang benar-benar kreatif, karena jika hanya diserang biasa, maka Killingham akan mampu untuk beregenerasi secara terus-menerus. Nah itu tadi berbagai hal menarik pada pembahasan channel Toraokun kali ini. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Toraokun, Shambles.